Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IK 2D kelompok 4 akan menyampaikan hasil analisis prediktif untuk tugas Big Data kami. Jadi kami akan mengambil judul analisis prediktif customer churn menggunakan Apache Spark untuk strategi retensi pelanggan telekomunikasi berbasis data. Pertama-tama, mari kita perkenalkan dulu anggota kelompok kami, yaitu saya Ahmad Arifuddin, lalu teman saya Dimas Dwi Laksono, dan yang terakhir Syahril Danufasa. Nah, yang pertama, mengapa kern itu penting? Karena yang pertama, persaingan ketat. Industri telekomunikasi memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi. Lalu biaya yang mahal, mengakuisisi pelanggan baru 5 kali, 25 kali lebih mahal daripada mempertahankan pelanggan lama. Lalu dampak bisnis bisa kehilangan pelanggan kern secara massal dapat menurunkan pendapatan perusahaan secara drastis. Lalu profil data telco customer kern yang pertama statistik datanya adalah total record 7.043 pelanggan. Lalu untuk fitur ada 21 kolom meliputi demografi, gender, senior citizen, layanan seperti phone, internet, dan akun tenur charge kontrak. Untuk target labelnya adalah kern, yes atau no. Lalu slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada temuan awal dalam data. Di sini menampilkan skema awal dengan totalnya masih ada seperti customer ID, gender, senior citizen, partner, dan lain-lain. Selanjutnya juga ada menampilkan mencari data yang masih kosong dan ditampilkan dalam bentuk raw. Dan insight-nya, sebagian besar fitur tuh bertipe kategorikal atau teks. Terus ditemukan anomali juga pada kolom total change yang terdeteksi sebagai string, padahal seharusnya itu double atau angka. Penyebabnya terdapat nilai missing value berupa spasi kosong seperti apa tanda petik dan tidak ada isinya pada data tagihan. Next. Selanjutnya itu data cleansing atau membersihkan data. Di sini data diseleksi dan dibersihkan dan dibuang sejumlah 11 baris sampah yang diseleksi. Teknisnya itu dari awal filtering membuat baris data yang mengandung spasi kosong pada kolom total charge. Kedua, casting mengubah tipe data total charge dari string menjadi double. Terakhir, resultnya data tuh bersih dan siap untuk tahap machine learning. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada feature engineering dengan Spark MLlib, yaitu tahap transformasinya yang pertama, string indexer mengubah kategori teks, misalnya female atau male menjadi indeks angka 0 dan 1. Yang kedua itu one hot encoder, yaitu mengubah indeks menjadi vektor biner untuk menghindari bias urutan angka. Dan yang ketiga itu vektor assembler, menggabungkan seluruh fitur menjadi satu kolom vektor tunggal atau featuresnya sebagai input model. Untuk selanjutnya ada membangun model prediksi. Di sini kita menggunakan algoritma random forest classifier. Tahapnya itu terhadap overfitting dan baik dalam menangani data campuran, kategorikal, dan numerik. Untuk skenario pelatihannya di sini kami memakai yang pertama split datanya itu 80% untuk training atau latihnya dan 20%-nya untuk testing atau pengujiannya. Selanjutnya ada pipeline menggabungkan proses encoding dan modeling dalam satu alur otomatis. Dan terakhir, untuk kesimpulan dari proyek kali ini tuh kita berhasil mendemonstrasikan kemampuan
Apache Spark dalam membangun sistem deteksi dini customer churn dengan tantangan data kotor melalui proses cleansing yang ketat dan menerapkan feature engineering. Kami menghasilkan model random forest yang akurat. Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa model ini siap digunakan untuk mengidentifikasi pelanggan berisiko tinggi, memungkinkan perusahaan untuk intervensi proaktif guna mencegah kehilangan pendapatan. Nah, selanjutnya ini ada codingan yang telah kami lakukan. Yang pertama, kita import dulu library-library yang dibutuhkan. Lalu import juga Spark datanya, read CSV. Untuk CSV-nya yaitu Telco Customer Kern. Ini saya ambil dari Kaggle, lalu di print. Nah, datanya telah berhasil di load. Dan selanjutnya untuk cek tipe datanya di print skema. Lalu untuk membuktikan adanya data kotornya, kita pakai ini, print mencari data kotor dengan df filter call total charge. Lalu di printf jumlah baris dengan data kosong dan data kotor select show total charge. Lalu untuk selanjutnya di statistik deskriptifnya di df titik describe tenor monthly charge show. Nah, akan tampil seperti ini. Skema awalnya customer ID string null, null label true, gender senior citizen, partner dependent, tenor, phone service, multiplier, internet service, online security, online backup, device protection, tech support, streaming TV, streaming movies, contract, paperless billing, payment method, monthly charge, total charge, current. Lalu mencari data yang anehnya akan tampil seperti ini. Yang tampil itu 5 baris saja ya. 447, 3115. Lalu yang terakhir ini yang tampil kolom summary muncul count, min, stddev, min dan max. Lalu untuk step ketiga akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu metode data cleansing atau membersihkan data dulu. Kita menggunakan fungsi uh, condenser awal sama dengan df count. Lalu kita melakukan proses pembersihannya dengan mengambil data yang hanya di total charge-nya. Jadi tanpa yang spasi gitu. Kita menggunakan fungsi df underscore clean sama dengan df filter call total charge. Dan selanjutnya mentransformasikan tipe datanya jadi double atau angka desimal dengan df clean dari total charge menjadi total charge double dan divalidasi akhirnya hingga menghasilkan skema total charge yang sudah double. Dan hasilnya data awal yang 7043 setelah di cleansing atau metode pembersihan data tersisa hanya 7032 atau berkurang sekitar 11 baris sampah gitu. Lanjutnya ke bawah. Nah, ini adalah ringkasannya tahap data pembersih. Jumlahnya 732 dengan rata-rata 2283 dan standar deviasi 2266 dengan nilai minimal 18,8 dan maksimalnya di 8684,8. Dan selanjutnya stepnya tuh ditransformasikan dan feature engineering dengan menggunakan library PySpark dan import pipeline. Yang pertama itu kita pisahkan dulu berdasarkan kolom dan tipenya. Lalu kita dapat kolom numerik yang berisinya angka dan masuk ke tahap stage atau pipeline. Lalu kita loop mengubah dari kolom kategori menjadi angka menggunakan perulangan for categorical call in categorical calls. Selanjutnya string indexer mengubah kategori jadi angka indeks, misal dari lebih dari 0 atau nomor lebih dari 1 gitu. Dan one hot encoder mengubah indeks jadi vektor biner. Ke bawah lagi memasukkan antrian stage. Dan ketiga, label indexer mengubah target churn atau target dari dataset ini jadi yes or no atau menjadi 1 atau 0. Dan
Terakhir keempat, vektor assembler, gabungan semua fitur numerik plus hasil encode jadi satu kolom vektor besar. Menggunakan assembler input, assembler min vector assembler, dan hasilnya stage assembler. Dan di print semua tahap transformasi sudah didefinisikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk di sini untuk langkah yang selanjutnya kita modeling untuk machine learning-nya. Di sini kita mengimport dari metode random forest classifier. Yang pertama definisi model, kita memakai random forest, features-nya adalah input, labelnya adalah target prediksi. Yang dimana untuk kodenya sendiri kita pakai random forest classifier, kita tandai label dan features kolomnya features dan trees-nya 20. Selanjutnya menambahkan model kurutan stage paling akhir. Kodenya sendiri seperti yang sudah tampil tersebut. Yang selanjutnya membuat pipeline atau saluran pemrosesan, yaitu menggabungkan metode cleaning, lalu encoding, assembling, dan terakhir itu modeling dalam satu paket. Untuk kodenya pipeline stage. Yang selanjutnya membagi data atau men-splitnya. Di sini kami memakai 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Lalu di print jumlah data trainingnya dan jumlah data testingnya juga di print. Selanjutnya training model. Ini mungkin butuh waktu 30-60 detik tergantung koneksi masing-masing jaringan kalian. Langsung di print sedang melatih model. Pipeline fit training data. Selanjutnya prediksi menggunakan model yang sudah pintar untuk menebak data testing. Selanjutnya itu untuk hasil produksinya, yang dimana kita pakai kode prediction, select, kita pakai customer ID, label, prediction, dan probability. Dan menampilkan 5 kolom. Untuk outputnya di sini sudah terlihat seperti jumlah data training itu ada 5.690, data testingnya 1.342, dan untuk hasil tabelnya seperti berikut. Oke, hanya menampilkan 5 rows. Untuk step selanjutnya adalah evaluasi model. Sama seperti tadi, kita mengimport multi-class classification evaluator. Yang pertama, evaluator untuk akurasi. Untuk kodenya seperti berikut. Selanjutnya, evaluator untuk F1 score, karena ini penting daripada akurasi untuk kasus count. Untuk kodenya seperti yang sudah terpampang di layar ini, langsung saja di print hasil evaluasi model, akurasinya 2%, F1 score-nya juga 2%. Untuk outputnya bisa dilihat hasil evaluasi modelnya. Di sini akurasinya menjadi 79,36%. Untuk F1 skornya itu 77,37%. Interpretasinya model berhasil memprediksi status churn pelanggan dengan ketepatan 79,36% karena lebih besar daripada F1 skornya. Lalu untuk step yang ketujuh atau yang terakhir, visualisasi hasil prediksi. Pertama, kita import dulu matplotlib, lalu pandas, lalu ambil data confusion matrix sederhana menggunakan fish_data prediction by group, label prediction count to pandas, lalu map label angka ke teks biar grafik lebih tertata rapi. Pertama label map seperti itu, lalu plottingnya PLT figure, PLT bar, PLT label, title, grid, lalu PLT show. Jadi tabelnya akan seperti ini, perbandingan prediksi model dengan kenyataan. Aktual, nokan, prediksinya nokan sekian yang warna biru, lalu aktualnya kan, prediksi nokan seperti ini, aktual nokan, prediksi kan, hasilnya seperti ini, dan yang terakhir aktual kan, prediksi kan, hasilnya seperti ini. Nah, itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.